pada 21 April 2021. Itu kami akan membuat atau menjelaskan tentang jalan cerita kehidupan RA Kartini. Pasti penasaran ya kan? Selamat menyaksikan video yang kami buat. Latar belakang hidup Kartini. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Dialah satu-satunya tokoh pahlawan nasional yang diperingati hari lahirnya. Sejak kecil, kita sudah mengenal sosoknya melalui lagu ibu kita Kartini. Kartini lahir pada zaman penjajahan Belanda. DRA merupakan keturunan bangsawan dari seorang ayah yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat yang pada saat itu merupakan calon Bupati Jepara. Ibunya bernama Mas Ayu Ngasirah, berasal dari kalangan masyarakat biasa. Dikarenakan peraturan Belanda yang mengharuskan bupati beristri dengan seorang bangsawan, maka ayah Kartini menikah lagi dengan keturunan bangsawan Madura, yaitu Raden Ajeng Nurjan. Dikarenakan adat istiadat, sejak kecil Kartini sudah terbiasa melihat ketidakadilan yang terjadi antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Masa kecil Kartini. Kartini merupakan generasi pertama yang menerima pendidikan dari Belanda. Di sekolah, Kartini sering sekali melihat diskriminasi, seperti setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, pemanggilan murid-murid dipanggil berdasarkan warna kulitnya dan keturunannya. Kartini ialah sosok yang mudah bergaul, pandai, serta aktif di kelas. Masa remaja Kartini. Ketika lulus dari SD, Kartini ingin sekali melanjutkan pendidikannya. Namun ayahnya melarang dengan alasan untuk mematuhi adat istiadat bangsawan Jawa, yaitu harus bersedia menerima lamaran laki-laki tanpa memiliki hak untuk menolak. Dari buku Kartini baca, Kartini secara diam-diam mengajarkan kesetaraan kepada adik-adiknya. Karena hal inilah Kartini merupakan gadis pertama yang menentang adat peradaban Jawa. Sang ayah pun akhirnya membebaskan Kartini dan adik-adiknya. Setelah dibebaskan oleh ayahnya, Kartini membangun sekolah pertama khusus wanita. Kisah pernikahannya. Banyak sekali cibiran masyarakat Jawa terhadap tindakan Kartini ini, hingga pada akhirnya membuat ayah Kartini jatuh sakit. Kartini pun menuruti perintah ayahnya untuk menikah dengan Kanjeng. Kartini pun menerima lamaran Kanjeng Raden Mas Adipati Arya Singadingrat ini dengan syarat Kartini bebas membuka dan mengajar di sekolah yang didirikannya. Dalam proses pernikahannya, Kartini tidak menginginkan proses adat Jawa yang melambangkan ketidaksetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Joyodiningrat menerima syarat dari Kartini ini, dan mereka menikah pada tanggal 12 November 1903. Dari hasil pernikahannya, Kartini memiliki seorang anak bernama Susair Joyodiningrat pada tanggal 13 September 1904. Setelah melahirkan, Kartini jatuh sakit dan meninggal pada tanggal 17 September 1904. Setelah Kartini meninggal, perjuangannya masih tetap terasa dari tulisannya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang diterbitkan di Belanda pada tahun 1911. Tulisan ini membuat geger warga Belanda. Suara Kartini pun terdengar hingga ke wilayah Eropa. 3 hari setelah Kartini menerima lamaran Bupati Rembang, proposal beasiswa ke Belanda dikabulkan. Beasiswa tersebut kemudian diberikan kepada Haji Agus Salim dari Padang.
Saya perwakilan dari pengurus OSIS SMA Negeri 1 Bandar Sekija meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan tingkah laku kami kurang berkenan, karena yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya pada diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.